2 tahun berlalu. Kantor ekspedisi itu telah menjadi rumah kedua bagi Mawar. Di balik meja akuntansinya, ia tidak hanya menemukan stabilitas finansial, tetapi juga sebuah keluarga. Regina no Nimeri Esta dan yang lainnya telah menjadi saudara yang saling mendukung, baik dalam urusan karir maupun cerita personal. Suatu siang, seperti biasa, Esther mengeluarkan kotak bekal berlapis-lapis dari tasnya. Aduh, Mama ini, aku kan udah gede. Masih aja sibuk nyiapin bebal. Setiap hari, gak pernah berhenti. Keluhnya sambil menghela napas dramatis. Seketika, ruangan itu hening oleh suara Mawar yang lembut namun bergetar. Kamu harusnya bersyukur, Esther. Ada ibu yang masih mau repot-repot, memperhatikan, menyiapkan menu, bekal khusus untukmu setiap hari. Matanya berkaca-kaca. Aku malah iri sama kamu. Aku gak pernah ngerasain dibawain bekal sama ibuku. Bukan karena dia gak sayang, tapi hidup kami dulu susah. Dia harus ke sawah sebelum matahari terbit. Pulangnya sudah larut. Nasibku gak seberuntung kamu. Esther terdiam. Malu dan haru bercampur. Dengan sigap, ia menyodorkan kotak bekalnya yang masih penuh. Mawar, makanlah. Aku lagi pengen jajan di luar kok hari ini. Tapi ini kan khusus buat kamu. Dari ibumu. Sudah, ambil saja. Ibuku pasti senang kalau tahu makanannya dihabisin sama orang yang bersyukur seperti kamu. Seketika, suasana haru menyelimuti ruangan itu. Teman-teman yang lain terdiam, masing-masing berkaca pada diri sendiri. Merasa telah mengeluh hal-hal yang sepele dibanding perjuangan Mawar. Dari semenjak itu, Mawar sering mendapatkan bekal teman-temannya yang ketika temannya ingin jajan. Dan Mawar bisa merasakan bekal kasih sayang ibu-ibu dari teman-temannya itu. Pun dalam urusan asmara, Mawar selalu menjadi pendengar yang baik, meski jarang berkomentar. Tak jarang juga berkomentar sinis ketika ingat kekecewaannya pada laki-laki. Suatu sore, Esther kembali berkeluh kesah. Orang tuaku desak aku untuk cepat menikah. Mereka khawatir aku jadi perawan tua. Mawar yang biasanya diam, kali ini menyahut dengan pertanyaan yang membuat semua orang terkejut. Sebenarnya, apa sih tujuan menikah? Ia melanjutkan dengan tenang. Menurutku, menikah itu untuk memenuhi 3 kebutuhan. Pendamping hidup untuk mencurahkan kasih sayang, partner untuk memenuhi kebutuhan finansial bersama, dan hubungan intim untuk melanjutkan keturunan. Tapi, lanjutnya, kalau ketiga kebutuhan itu sudah bisa terpenuhi tanpa pasangan, untuk apa buru-buru menikah? Kasih sayang kita bisa dapat dari keluarga dan teman. Uang, kita bisa cari sendiri. Tinggal urusan seksual saja yang tergantung pribadi masing-masing mengatasinya. Ruang kerja itu pun hening. Pernyataan. Mawar yang black-blacken, namun penuh logika itu membuat mereka semua berpikir ulang tentang tekanan sosial untuk segera menikah. Tekanan serupa juga ia terima setiap kali pulang kampung. Di usianya yang menginjak 22 tahun, ia menjadi target omongan tetangga dan desakan halus dari orang tuanya. Mana calonnya? Kapan nikah? Pertanyaan yang sama berulang setiap tahun. Bahkan adiknya telah menikah lebih dulu. Membuat tekanan itu kian menjadi, namun Mawar tetap pada pendiriannya. Jawabannya sering kali terdengar ketus. Yang penting bukan siapa yang duluan, tapi bagaimana hidup ke depannya. Pengalaman pahit di masa kecil telah membentuknya menjadi pribadi yang sangat berhati-hati. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia memilih seorang pendamping hidup, orang itu akan menerimanya seutuhnya. Dan yang terpenting, mampu memberikan kasih sayang dan tanggung jawab penuh kepada anak-anak mereka kelak.
Ia tidak ingin penderitaan yang ia alami, kekurangan ekonomi, pelecehan, dan trauma terulang pada generasi berikutnya. Di balik sikapnya yang sering dianggap sinis terhadap hubungan asmara, tersimpan sebuah harapan yang murni. Menemukan cinta yang tidak hanya memenuhi standar masyarakat, tetapi yang mampu menyembuhkan lukanya dan membangun keluarga yang ia impikan sejak kecil, keluarga yang penuh kasih, aman, dan jauh dari segala bentuk penderitaan yang pernah ia rasakan.